Halo, apa kabar? Hari ini saya akan membahas tentang filosofi yang saya dapatkan dari Jim Rohn. Jim Rohn adalah guru dari segala guru dari Anthony Robbins, termasuk guru dari saya pribadi. Boleh dikatakan bahwa Jim Rohn itu adalah kakek guru saya, merangkap juga langsung jadi guru saya secara pribadi. Yang saya dapat pelajaran yang menarik pada waktu ketika Jim Rohn meninggal di bulan Desember tahun 2009 ini, begitu banyaknya Twitter yang beredar ke seluruh dunia untuk menyatakan bela sungkawa. Dan saya mendapatkan kabar ini dari Anthony Robbins. Saya Twitter ikut menjadi followernya Anthony Robbins dan Robbins menyebarkan berita. Kemudian begitu banyaknya video-video yang tadinya sudah lama tidak dibuka, kemudian sekarang beredar lagi di YouTube. Dan ketika saya pelajari beberapa video, saya menemukan ada beberapa pelajaran yang saya anggap paling penting yang akan saya share kepada CDW University hari ini. Yaitu adalah satu, bagaimana Anda bisa membedakan orang yang mendapatkan $4 dengan $400 dalam waktu 1 jam, atau bahkan dapat $1 juta dalam waktu 1 jam. Di video tadi dikatakan oleh Jim Rohn, apa sih bedanya orang yang mendapatkan hasil $4 dengan $400? Yang mendapatkan $400 karena dia mempunyai nilai tambah yang dimana $4 tidak bisa melakukan. Inilah yang saya tanggap. Jim Rohn sendiri menceritakan bahwa di dalam awal-awal karirnya, dia juga mendapat bayaran beberapa sen untuk per jamnya. Kemudian di akhir beberapa tahun yang lalu ketika Jim Rohn mau pensiun, dan kemudian dia menikmati rumahnya yang indah di tepi pantai, mendadak ada telepon, dan di mana telepon tadi menyatakan bahwa, ayo Jim Rohn, sekarang ini ada proyek internasional, mari kita garap. Jim Rohn-nya dengan santai, saya mau pensiun ini, saya mau menikmati rumah pantai saya dan menikmati pantai yang begitu indahnya. Kemudian orangnya yang menawarin, begini Jim Rohn, ini proyek nilainya jutaan dolar, nilainya sekian, kamu akan dapat sekian juta dolar. Jim Rohn, oke, I will think about that one. Nah, pertanyaannya begini, apa sih bedanya Jim Rohn yang di awal-awal yang dapat hanya beberapa sen, terus kemudian per jam mendadak juga dapat bisa telepon yang nilainya jutaan dolar tadi? Tentu saja pada waktu Jim Rohn mengatakan ketika ada orang telepon menawarin dia proyek jutaan dolar, ya Jim Rohn mengatakan dengan gembira, siapa lagi yang akan bisa menangani kalau saya gitu, dia telepon kepada orang yang tepat. Nah, di sana yang membedakan antara orang dengan income sedikit dengan income banyak, yaitu adalah orang yang mempunyai income yang besar itu selalu always Coca-Cola mempunyai nilai tambah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda bisa membuat nilai tambah sebegitu hebatnya? Kalau Anda ingin membuat nilai tambah sebegitu hebatnya, dikatakan dengan satu kata yang sangat singkat, satu kalimat, perhatikan baik-baik. Kerja lebih cerdas dan lebih banyak untuk meningkatkan diri sendiri, self-improvement, lebih daripada meningkatkan pekerjaan Anda. Something shocking, oke? Saya ulangi lagi, kerja lebih cerdas dan lebih keras untuk meningkatkan diri sendiri atau self-improvement lebih daripada meningkatkan pekerjaan Anda. Ketika saya mendengar kalimat ini, saya berpikir, wow, saya mulai kunyah, saya cerna. Ternyata betul juga, kalau kita menjadi dokter misalnya, dan kita sangat ahli di bidang tadi, yes, kita akan mendapatkan uang jauh lebih banyak daripada orang yang buka pintu di hotel. Kalau buka pintu di hotel, dia tidak bisa jadi dokter, dokter bisa bukain pintu. Itu nilai tambahnya seorang dokter. Hanya, kalau dia hanya fokus di dalam dunia pekerjaannya saja, mungkin dia terampil sekali di bidangnya, yes, dia akan mendapatkan income. Tetapi kalau dia terus meningkatkan diri atau self-improvement, terus belajar dan bekerja lebih cerdas dan lebih keras lagi untuk terus meningkatkan nilai dirinya, keterampilan dirinya, yang terjadi adalah dia bukan hanya bisa jadi dokter semata, mungkin dia bisa punya rumah sakit, mungkin dia bisa punya real estate, mungkin dia punya jauh lebih bagus lagi, lebih banyak daripada hanya sekedar menjadi dokter. Dan tentu saja pada akhirnya income-nya dia jauh lebih besar daripada dokter biasa. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian ada video yang menarik juga, yaitu tentang How to Avoid Broke and Stupid. Satu judul yang menonjok kita gitu ya. Kalau dikatakan oleh Jim Rohn, kalau Anda umur 50 dan Anda bangkrut dan stupid, sederhana sekali deh. Coba Anda lihat dalam 3 bulan terakhir ini, buku apa yang Anda baca? Seminar apa yang Anda datangi?
Kalau Anda mengatakan, oh saya belum baca buku selama 3 bulan terakhir ini dan tidak pernah ikut seminar atau tidak pernah belajar lagi, pantesan Anda bangkrut dan pantesan Anda goblok. Untuk menghindari goblok dan menghindari bangkrut, yaitu namanya terus belajar dan meningkatkan diri. Lagi-lagi meningkatkan diri. Self-improvement. Dan katakan oleh Jim Rohn, kalau Anda belajar, ikut seminar, ataupun baca buku, apa sih yang Anda pelajari dari orang lain? Dikatakan oleh Jim Rohn, belajar 3 hal ini. Satu adalah filosofinya. Maksudnya apa filosofi? Prinsip-prinsip dalam kehidupannya dia. Ketika orang mempunyai prinsip dan pegangan di dalam hidup, ketika orang mengalami masalah tertentu, dia akan pegang pada prinsipnya. Sehingga dia menghadapi dengan lebih mudah. Selama prinsip tidak terbukti salah, dia akan terus pegang prinsipnya. Nah, untuk itu, pelajari dari orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding kita. Jadi pelajarin dari orang-orang, entah dari seminar, dari buku, atau orang-orang yang sudah betul-betul terbukti berhasil dari kita, filosofinya atau prinsip-prinsip kehidupannya dia. Kemudian yang kedua adalah attitude-nya dia, sikapnya dia dalam menghadapi segala macam persoalan dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar prinsip, tapi sikapnya dia. Dia sikapnya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, activity-nya dia. Setiap hari, daily, apa yang dia pelajari, apa yang dia lakukan, apa yang dia jalani dalam kehidupan, kebiasaannya sehari-hari seperti apa. Dengan orang mempelajari filosofinya, kemudian attitude-nya, kemudian activity-nya, ketika kita sudah mempunyai filosofi sendiri, dan kita mempunyai attitude sendiri, dan punya activity sendiri, yang ternyata membuat kita sukses, walaupun kita terus tetap akan belajar, mendadak begitu banyaknya orang yang belajar dari kita. Tentu saja kita bukan manusia yang sempurna, maka kita terus meningkatkan diri, dan tentu saja orang yang kita pelajarin di langit sana, ataupun di daratan, ataupun orang yang di depan kita, ataupun orang yang jauh lebih sukses dibanding kita, tentu saja mereka bukan orang yang sempurna. Untuk itu kita pelajarin yang baik, dan kita juga pelajarin yang jelek supaya kita tidak ikut-ikutan, tapi kita teladan yang baik. Sehingga kehidupan kita menjadi pintar dan kita bisa jadi kaya. Demikian Saripati sedikit dalam rangka mengenang Jim Rohn, guru dari segala guru, pelatih dari segala pelatih. Beliau meninggal di bulan Desember tahun 2009 ini pada umur 83. Yang tentu saja saya berduka cita. Sungguh di bulan November ini saya kehilangan banyak. Tetangga saya meninggal dunia, event organizer saya di Surabaya, Ibu Eva Sutanto juga meninggal dunia. Sepupu saya juga meninggal dunia pada waktu umur 30 sekian tahun setelah melahirkan anak ketiga, mendadak 3 bulan. Setelahnya, tanpa sakit, tanpa apa, mendadak sesak napas dan langsung meninggal dunia begitu saja. Baru umur 30 lebih. Ada teman-teman yang meninggal dunia lagi. Ada yang sudah cukup umur, ada yang masih muda. Sekali lagi dalam kesempatan ini, selain pelajaran dari Jim Rohn, saya tambahkan dari saya pribadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan tidak ada artinya. Hanya ada artinya sampai kita yang memberi arti. Setiap ada orang yang meninggal, saya beri arti. Arti yang membuat saya jauh lebih baik, lebih kuat, lebih hebat karena kejadian tadi. Yaitu arti apa? Bahwa saya ataupun orang yang saya cintai bisa meninggalkan kita suatu waktu. Hukum alam lah yang selalu tidak bisa dibantah, bahwa kita akan meninggalkan orang yang kita cintai, yang orang yang kita cintai juga akan meninggalkan kita. Pertanyaannya yang paling penting, meninggal, semua orang pasti meninggal. Hanya 3 yang berbeda. Kapan, caranya bagaimana, dan yang terakhir adalah apa yang dia tinggalkan. Kapan dan caranya bagaimana itu sebetulnya hak Tuhan. Kita hanya bisa mempengaruhi, tetapi tetap 100% hak Tuhan. Sedangkan yang ketiga, apa yang bisa kita tinggalkan adalah hak dan kewajiban manusia. Saya belajar dari rekan-rekan yang beragama Muslim, bahwa yang kita tinggalkan alangkah baiknya 3 hal. Yaitu 1, anak yang saleh, atau anak yang baik, dahsyat, berbudi, berbakti, dan bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian yang kedua, adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, amal kita yang banyak. Inilah selalu mengingatkan saya, begitu ada orang yang meninggal, saya juga suatu waktu bisa meninggal. Sudah nggak saya mendidik anak saya dengan lebih baik, sehingga dia bisa jadi anak yang saleh? Tentu saja anak bisa kita pengaruhi, tapi haknya hidup adalah haknya dia. Kita hanya bisa menginspirasikan. Tapi tentu saja sebagai orang tua kita juga ambil tanggung jawab untuk menginspirasikan jauh lebih baik. Kemudian, sedangkan ilmu yang bermanfaat itu betul-betul 100% hak dan kewajiban kita. Kenapa kita tidak terus belajar dan mencari kepatikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bagikan kepada orang lain? Berikutnya, amal bakti kita kepada nusa dan bangsa, kepada manusia, entah agamanya apapun, entah bangsanya apapun, kebaikan untuk mereka, amal dan bakti kita.
3 hal yang selalu saya ingat seperti itu. Dan lebih dari itu juga saya ingat, kalau saya kepengen berbakti dengan orang tua saya, pengen mencintai anak-anak saya lebih baik lagi, pengen mencintai keluarga saya dengan jauh lebih baik, istri saya, keluarga saya, ya sekarang. Demikian juga saran saya, semoga Anda terus tahu bahwa hidup ini begitu indah ketika kita isi hal-hal yang bermanfaat dan punya prinsip-prinsip yang baik. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desa Maringin mengucapkan salam dahsyat.